Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Suparman. Kali ini akan membahas tentang perjalanan Islam di Asia Tenggara dari mulai abad ke-18 hingga abad ke-21. Di penghujung abad ke-18, Asia Tenggara berada di persimpangan sejarah. Kesultanan-kesultanan Islam yang telah berakar sejak berabad-abad, Aceh, Johor, Patani, Sulu, dan Brunei berdiri sebagai pusat ilmu, perdagangan, dan spiritualitas. Namun angin besar datang dari barat. Prancis, Inggris, Belanda, dan Spanyol memperluas kekuasaannya di tengah tekanan kolonial. Masyarakat Muslim mempertahankan adat, hukum, syariah, serta jaringan ulama yang menghubungkan kampung pesisir dengan Haromain. Di pesantren Jawa, di Dayah Aceh, di Pondok Petani, dan di Madrasah Mindanao, kitab kuning, filsafat klasik, dan tasawuf menjadi fondasi kokoh yang menjaga identitas umat. Ini adalah masa di mana Islam menjadi benteng kebudayaan, menahan gelombang kolonial, namun tetap berinteraksi dengan dunia yang berubah. Abad ke-19 membawa kebangkitan baru. Ribuan penuntut ilmu dari Nusantara dan Melayu berangkat ke Mekah dan Madinah. Di sana mereka berjumpa dengan ide-ide pembaruan, tajdid, ijtihad, serta gagasan kebangkitan umat. Ketika kembali, para ulama ini menyalakan bara perubahan. Di Minangkabau bangkit gerakan Padri yang memadukan semangat purifikasi dengan perjuangan melawan kolonial. Di Jawa, pesantren-pesantren menjadi pusat perlawanan kultural. Di Aceh, para ulama memimpin Perang Aceh, salah satu perang terpanjang melawan kolonialisme. Di Patani dan Mindanao, syiar Islam menjadi identitas perjuangan mempertahankan tanah leluhur. Di tengah pergolakan, Islam membentuk kesadaran kolektif bahwa kebebasan, pendidikan, dan persatuan adalah kunci masa depan. Abad ke-20 membawa perubahan yang tak terelakkan. Kota-kota mulai tumbuh, surat kabar, kereta api, dan sekolah modern mengantarkan gagasan baru. Di Indonesia, para ulama mendirikan organisasi besar. Serikat Islam, Gerakan Massa Muslim Pertama, Muhammadiyah, pelopor modernisasi pendidikan dan sosial. Nadlatul Ulama, penjaga tradisi pesantren dan fikih Ahlus Sunnah. Di Malaysia dan Singapura, gerakan reformasi menguatkan identitas Melayu Muslim, melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan politik. Di Brunei, istana mengembangkan birokrasi Islam yang menjadi dasar negara modern. Di Mindanao dan Sulu, perjuangan untuk otonomi politik terus menggema. Islam menjadi sumber inspirasi gerakan nasional yang akhirnya melahirkan negara-negara merdeka di Asia Tenggara. Ketika dunia masuk era global, Asia Tenggara tetap kaya dalam warna keislamannya. Masjid-masjid megah berdiri di tengah kota metropolitan Kuala Lumpur, Jakarta, dan Bandar Seri Begawan. Universitas Islam didirikan dari Aceh hingga Patani. Gerakan dakwah kampus, perkembangan ekonomi syariah, hingga media Islam semakin menguatkan kehadiran agama dalam ruang publik. Namun, tantangan baru pun muncul, konflik politik, ketimpangan sosial, dan ketegangan identitas. Di Filipina Selatan, perjuangan panjang akhirnya menuju meja perundingan
menghasilkan otonomi bagi bangsa Moro. Di Indonesia, era reformasi membuka kebebasan beragama yang luas, namun juga munculkan perdebatan mengenai arah kehidupan berbangsa. Asia Tenggara memasuki masa ketika Islam bukan hanya tradisi, tetapi juga wacana, gerakan, dan visi masyarakat modern. Kini pada abad ke-21, Islam di Asia Tenggara berdiri sebagai salah satu kekuatan demografis terbesar di dunia. Lebih dari 1/4 miliar Muslim tinggal di kawasan ini. Perkembangan teknologi mengubah segalanya. Dari dakwah digital, fintech syariah, kecerdasan buatan, hingga gerakan sosial yang viral di media. Islam memasuki ruang baru. Ruang yang tak mengenal batas. Namun di balik itu semua, akar tradisi tetap terjaga. Santri masih menghafal kitab kuning di pesantren-pesantren tua. Majelis dzikir tetap mengisi kampung pesisir. Ulama dan cendekiawan terus membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di Malaysia, pendidikan Islam tumbuh menjadi institusi modern yang terintegrasi dengan ilmu kontemporer. Di Indonesia, keberagaman madhab dan tradisi menjadi kekayaan yang diakui di dunia. Di Brunei, hukum Islam berjalan mendampingan dengan tata kelola modern. Di selatan Thailand dan Filipina, perjuangan identitas terus diarahkan menuju dialog dan perdamaian. Asia Tenggara dengan segala dinamika dan keragaman menjadi laboratorium besar masa depan Islam dunia. Sebuah peradaban yang tumbuh bukan melalui penaklukan, tetapi melalui perdagangan, pendidikan, dan kebijaksanaan. 3 abad telah berlalu. Dari masa kolonial hingga dunia digital, dari pesantren-pesantren tua hingga universitas modern, dari perjuangan kemerdekaan hingga membentuk masyarakat masa depan. Islam di Asia Tenggara tetap hidup, tetap bergerak, tetap menjadi cahaya yang menerangi perjalanan jutaan manusia. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.